Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kekurangan dalam hati. Setan selalu membisikkan kesedihan. Setan selalu membisikkan ketakutan. Halau ketakutan itu dengan takbir. Usir rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian tak pernah terhenti datang. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah? Al-Khalil, orang paling dekat dengan Allah. Al-Khalil, orang yang disayang Allah. Mengapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab Azar, ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, hai ayahku. Innahu kana bihafiyya, Allah itu sayang kepadaku, Allah itu cinta kepadaku. Aku akan memintakan ampunannya untukmu. Ini adalah pelajaran bahwa ujian akan datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, senang, kenyang, lenang, tak lagi ada ujian. Salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup akan senang, tenang, dan kenyang. Hijrah membuat kita lebih kuat kepada Allah. Bebannya tetap sama, bebannya tetap datang, tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah makna hijrah, itulah makna taubat, itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan keluarga dekat, Ibrahim lulus. Berhadapan dengan musuh-musuh Allah, ketika mereka berdebat dengan otak, Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim alaihi salam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung, selama ini kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya berhala yang besar ini, tanya berhala yang besar. Digantungkan Nabi Ibrahim kampak di leher berhala itu. Biasanya orang kalau sudah kalah berdebat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu, lalu diperintahkan oleh penguasa, harriquhu, bakar Ibrahim. Mereka membakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah, sunnatullah terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar, saat itu tidak membakar, karena Allah berkata, bardan, sejuklah engkau wahai api. Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayat itu dengan salaman, selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas. Api tak dapat membakar kalau sudah Allah berkuasa. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihi salam tetap berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan berbagai macam ujian, berhadapan dengan ayah kandung, lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim, lulus. Tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendong dan pelukan. Berdoa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh, berikan aku anak yang saleh ya Allah.
86 tahun dia berdoa kepada Allah. Begitu disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Adakah hari ini orang yang berdoa, sudah sholat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali, sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harap-harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu munajat di tengah malam, berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajat, menghapuskan doa, menghapuskan dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, seorang hamba paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Fa aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Pesan pertama dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Hari ini kita sedang menghadapi ujian besar. Saudara-saudaraku yang kena PHK, saudara-saudaraku yang kesulitan dalam mencari nafkah, sesungguhnya ujian itu tetap datang silih berganti. Allah hanya ingin melihat perut itu kosong dari materi, sehingga kalau perut kosong, hati penuh, besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu, supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Oleh sebab itu, man arafat dunia hanat alaih, siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringan dunia ini baginya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami, ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal saleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti husnuzan. Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut 4 kali sehari semalam dalam satu salat 2 rakaat. Bagaimana dengan 4 rakaat? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan salat sunat? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita mengingat ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ujian kita ini belum ada sebesar ujung kuku kelingking Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita membandingkan hidup kita dengan Ibrahim, ringanlah terasa. Keluarlah dari mulut alhamdulillah, keluarlah dari mulut subhanallah. Yang keluar bukan caci maki dan sumpah serapah. Pelajaran pertama, bandingkan diri kita dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua, bahwa tak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Gantungkan harapan kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada benda. Benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa. Kuasa akan sirna. Gantungkanlah kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia tidak hanya hidup, Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur setiap gerak langkah hidup kita? Al-Qayyum. Dia bukan pabrik kursi yang setelah pabrik kursi mencetak lalu kemudian tidak tahu di mana letak berada. Dia bukan pabrik karpet, setelah karpet dicetak, dijual, tak tahu di mana berada. Dia adalah Allah Al-Qayyum, mengatur kehidupan kita, detak jantung kita, hayunan tangan kita, langkah kaki kita, bisikan yang ada di hati kita.
terlintas dalam kepala kita. Dia tahu siapa dia, Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah dia? Dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur hidup kita. Mengapa cemas? Mengapa takut? Mengapa ngeri? Ada dia yang mengatur segala hidup kita. Kuasakah dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong selain dia? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tahukah dia apa yang ada dalam kepala kita hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kuasanya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulit dia mengatur alam semesta. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Kuasakah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang membuat kita hebat di antara makhluk yang lain. Kalaulah manusia itu hebat karena besarnya, tentu lebih besar sapi yang ada di depan kita, tapi kita akan menyembelih dia. Kalaulah manusia itu hebat karena suaranya, tentulah onta lebih besar suaranya, tapi pagi ini onta disembelih. Kita hebat karena kita membesarkan Allah. Kita hebat karena dibesarkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dunia tanpa Allah terasa kecil. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita berada di dalam Jabal Sur, saat bersembunyi akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang orang kafir Quraisy menyerbu. Mereka akan membunuhnya. Bergetar tangan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi tahu. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih. La tahzan, jangan takut. La tahzan, jangan cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yakin Allah bersamamu, maka kau terasa besar di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kau bukan apa-apa. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Tapi ketika kau besarkan Allah, maka kau ikut menjadi besar. Ketika kau berkata ya Rab, saat itu kau yakin Allah menjagamu. Ketika keluar dari mulutmu ya Rab, saat itu kau yakin Allah memberimu rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Mengapa orang korupsi? Karena takut anak tidak makan. Mengapa orang menjadi nepotisme? Mengapa orang menghalalkan segala cara? Karena takut tidak makan. Orang yang hanya memikirkan perut, maka hakikat dirinya tak jauh lebih kecil daripada yang keluar dari perut. Orang yang hanya memikirkan lambung, maka dia tak lebih besar daripada yang keluar dari lambung. Itulah mengapa Allah menjauhkan otak dari lambung. Otak di atas, lambung di bawah. Supaya kita jangan hanya memikirkan lambung. Tapi hari ini ada manusia yang begitu ketakutan. Kenapa? Karena hanya urusan lambung. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Gara-gara apa? Gara-gara lambung. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabud da'wah, doamu akan dikabulkan Allah. Pelajaran kedua yang diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa berdoa kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan Allah. Rajulun as'as, rambutnya berdebu, aghbar, kusut, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, tangannya dia tengadahkan ke atas. Dia berkata, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makanan haram. Oleh sebab itu, atib mat'amak, jaga makananmu, jaga kehalalannya, jaga kesuciannya, jaga kebersihannya. Takun mustajabun da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin diberikan Allah pandangan, supaya pandangan kita lurus, supaya kita paham, supaya kita sabar atas segala doa-doa kita. Kalau Nabi Musa alaihissalam 40 tahun baru terkabul doanya. Kalau Nabi Ibrahim 86 tahun baru terkabul doanya. Padahal mereka adalah Khalilullah.
padahal mereka adalah kalimullah. Maka kita datang sabar kita. Sesungguhnya kita sedang menyerahkan nasib kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang lebih baik daripada kita. Tapi kadang kita memaksa Allah. Kita sudah buat target-target, kita sebuah keputusan, ada keputusan kita, dan kita paksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Hebat, kita tak ada apa-apanya. Robah pandangan kita, berikanlah yang terbaik untukku menurut pandangan Engkau ya Allah. Bukan aku paksa Engkau mengikut kehendakku, karena Engkau saja yang besar, yang lain kecil ya Allah. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, puncak daripada cinta adalah ketika sanggup berbagi. Puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai, puncak cinta ketika sanggup berbagi. Itu ditampakkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah anak itu lahir, itulah puncak cinta, keinginan untuk memiliki untuk selamanya. Tapi Allah berkata lain. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kulihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku sembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu hai anakku? Dan ternyata anak pun sama berfikirnya. Puncak dari cinta kepada ayah adalah saat sanggup berbagi kepada Allah. Apa kata sang anak? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar ayah. Bertemu seorang ayah yang soleh dengan anak yang soleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan anak yang soleh kalau tidak dari ayah yang soleh. Soleh dalam berfikir, soleh dalam beramal, soleh dalam mencari nafkah. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk, maka habis untuk makhluk. Makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Sesungguhnya yang dibagi kepada Allah, yang ikhlas berbagi karena Allah, itulah yang akan kekal abadi sepanjang zaman. Tak akan lapuk kena hujan, tak akan goyah angin kencang. Sebab apa? Sebab Allah yang mengekalkannya hingga hari kiamat. Serahkan kepada Allah, dia akan besar. Bagikan kepada Allah, dia akan kekal abadi. Ma'akalta fa'afnaita, kalau kau habiskan untuk makan, dia akan busuk. Wa malabista, kau habiskan untuk pakaian, dia akan lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan untuk Allah, itulah yang akan kekal abadi. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, yang kau cari selama ini, pergi pagi pulang petang, habis waktu, tinggal sholat, tergadai agama dan akidah, hanya sampai ke tenggorokan. Setelah itu pun kau akan mati. Harta warisan dibagi-bagi, tak tersisa untuk diri. Semua hanya akan dibawa menghadap ilahi. Akan kembali ke rumah. Yarji usnani, anak, menantu, sahabat, buah hati belayan jiwa, akan kembali ke rumah. Mereka akan menangis 2-3 hari. Selepas itu mereka akan tertawa. Mereka akan melupakan kita. Kerja, kalau kau hari ini jabat tinggi, punya kekuasaan hebat, dia akan digantikan oleh orang lain. Belum kau mati, mereka sudah siap untuk menggantikannya. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Apa dia? Wakaf, infak, sedekah. Bila kau punya yang lebih besar, berikan wakaf. Tidak lebih besar, berikan infak. Tidak lebih besar, berikan sedekah. Allah Maha Adil. Kalau kau hebat, berikan wakaf. Kalau kau kurang hebat, berikan infak. Kalau kau manusia biasa, berikan sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perkara walaupun kecil. An tulqiya akhaka biwajhin talqin. Hanya sekedar menghadapi orang dengan wajah yang cerah. Itulah yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Dari abad berabad, dari zaman berzaman, tak akan dilupakan orang. Masih ingat orang dengan senyummu. Saat kau mati dimakan cacing tanah, masih didoakannya. Masih didoakannya saat dia lewat di makammu. Masih sempat mulutnya berkata, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kalau kau sombong, kalau kau angkuh, itu juga akan dikenang orang. Itu juga akan diingat oleh orang sepanjang zaman.
itulah orang yang sombong, itulah orang yang angkuh, itulah orang yang paling merasa tinggi hati. Oleh sebab itu, bukti kau rendah hati kepada Allah, berinfak, berwakaf dan bersedekah. Bukti kau rendah hati, tawadhu kepada manusia, berhadapanlah dengan orang dengan tatapan yang baik, dengan cakap yang baik, dengan perbuatan yang baik. Qaulun ma'rufun, perbuatan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada pemberian perbuatan baik. Yatsba'uha adha, tapi diiringi oleh perbuatan yang sampai duri yang menusuk tapak kaki, sesungguhnya itu adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Ada orang-orang yang silap, salah dan berdosa, lalu Allah sayang kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sayang kepada kaum itu, Allah uji dia dengan penyakit, lalu Allah bersihkan dia hatta yamshi 'alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak lagi ada dosanya walaupun sebesar debu, bersih sebersih-bersihnya. Tapi terkadang pandangan manusia berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia, membuat derajatnya naik. Allah menguji manusia, membuat dosanya hilang. Allah menguji manusia, membuat dia sabar, dan ketika dia sabar Allah berikan balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Tapi kemudian manusia memandang inilah orang yang terlaknat karena sering sakit, inilah orang yang terlaknat karena selalu banyak kesulitan, kesusahan dalam hidupnya. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat, lengkap, sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara. Akhirnya kita akan su'uzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah faham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Yang disesatkan Allah
adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit. Diazab dalam bentuk kenikmatan, agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yumli lizalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya, supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat zalim, aniaya, walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung tombak, sebesar mata kail pancing, sebesar butiran debu, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala zalim dan aniaya. Lalu kenapa manusia itu masuk neraka? Karena perbuatannya sendiri, karena tindak tanduk dan tingkah lakunya. Karena Allah sudah memberikan dia ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang dalam hati segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah seluruhnya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Ala wahyal qalb, sesungguhnya yang segumpal itu adalah hati. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, Allah berikan jalan fujur, jahat, buruk, hitam, bengkok. Wa taqwaha, Allah berikan jalan yang lurus, baik, saleh. Maka kemudian tinggal manusia memilih. Manusia memilih. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, lalu dia memilih jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad khaba man dassaha, rugi sia-sialah orang yang mengotori jiwanya, lalu dia mengotori dirinya, lalu kemudian dia kembali kepada Allah dengan pakaian dosa, lalu kemudian dia heran sendiri melihat dirinya di hadapan Allah. Ya Rabb, ma li hadzal kitab, mengapa buku catatan dosa amal perbuatan saya ini la yughadiru saghiratan, semua yang kecil-kecil, wala kabiratan, semua yang besar-besar, illa ahsaha, semua tercatat tertulis dalam buku yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata padanya saat itu, Iqra, bacalah. Di dunia kita diperintahkan membaca Al-Quran bersama para kiai, guru, abaib, alim ulama. Kita diperintahkan membaca kitab-kitab. Tapi saat itu kita diperintahkan Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala perbuatanmu. Tapi saat itu apa daya, apa yang dapat dilakukan manusia? Penyesalan tak lagi bermakna. Saat itu dia hanya dapat mengutuk dirinya. Saat itu wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia akan digiring, dibawa ilal jannati zumara, masuk ke dalam surga berjamaah. Sampai di pintu surga, apa kata malaikat menyapa? Salamun, selamat kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Mendapatkan salam dari pejabat, mendapatkan salam dari orang kaya, betapa bangga, betapa terhormatnya. Ini bukan salam dari makhluk. Salamun qawlan min rabbir rahim, salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril pernah menitipkan salam kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Betapa senangnya mendapatkan salam dari makhluk yang tak berdosa, malaikat. Tapi ini salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun, salam bersih,
suci, tak ada noda dan dosa. Min Rabbir Rahim, dari Allah yang tak ada kotoran, subhanahu maha suci, wa ta'ala maha tinggi dari makhluk. Lalu siapa yang mendapatkan salam dari Allah itu? Yang mendapatkan salam dari Allah juga orang-orang yang hatinya salam. La yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Tubuh manusia penuh dengan kotoran, tubuhnya dari daging, dari darah, dari tulang, dari kuku dan bulu, hancur busuk menjadi nanah, nanah menjadi santapan cacing tanah, kotor, bau, hina, rendah. Tapi kemudian dia menjadi mulia karena hatinya yang bersih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Aneh, ajaban, manusia itu memang makhluk yang benar-benar aneh, diciptakan dari sesuatu yang kotor, rendah, hina. Lalu kemudian setelah ditiupkan roh ke dalam jasadnya, faqa'u lahu sajidin, semua makhluk-makhluk malaikat bersujud kepadanya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya. Setelah makhluk bersujud kepadanya, maka iblis menggodanya. Tergoda dia dengan segala yang apa dia lihat di dunia. Semua yang dia pandang menggoda, semua yang dia dengar juga menggoda hati kecilnya. Tapi ada orang-orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, setelah itu dia istiqamah, maka Allah berikan balasan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Apa kata malaikat? Berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena memang penyakit manusia hanya dua saja. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu, sedih terhadap masa yang sudah lampau. Ada kekhawatiran, ada kecemasan yang berlebih dalam diri manusia untuk melihat masa depan. Cemas yang berlebih itulah yang membuat naik tensi darah. Cemas yang terlalu berlebih dari batas normal itulah yang membuat naik jantung koroner, diabetes dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang istiqamah, dia selalu berada dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah hidup ini besar, tapi dia berharap kepada yang maha besar, Allahu Akbar. Masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat kepada yang maha hebat, Allah Jalla Jalaluh, mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama mereka. Ayatnya tidak berkata innas sabirina ma'allah, orang-orang sabar bersama Allah, tapi Allah lebih mendahulukan dirinya. Aku bersama mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani, kalau dia mengingat aku, menyebut aku, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut, mengingatnya sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku, menyebut aku bersama orang-orang yang ramai, bersama makhlukku, kata Allah, dzakartuhu fi mala'in, aku juga akan balas, aku akan sebut namanya, aku akan muliakan dia. Fi mala'in khairum min mala'ihim, di satu kelompok jamaah, di satu kelompok orang makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Saat itu makhluk ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang dia baca adalah firman ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dia kaji isinya dalam kajian tafsir, dalam kajian fikih, dalam kajian hadis, dalam kajian akhlak, dalam kajian usul fiqh. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Hati bukan punya kita. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman seperti uang logam yang dipermainkan di jari jemari. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala kuasa untuk membuat hati yang sempit menjadi lapang, untuk membuat hati yang susah menjadi senang.
semua berada dalam genggaman qudrat iradat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Ketika Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha, untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, mereka hanya akan berkelahi, berperang, menghancurkan negeri. Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan kata-kata kalimat rahasia, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Kata-kata firman Allah terbukti karena dia maha benar. La yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tidak ada kebatilan dari depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri. Maka Allah tunjukkan ada sekelompok manusia yang ketika kata-kata orang lain kotor, nista, najis, yang keluar dari mulutnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada sekelompok manusia ketika hati manusia mencaci maki, mengutuk Allah, mengutuk nasib, mengatakan tidak adil takdir Allah, tapi ada manusia yang ridha menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ridha, orang-orang yang istiqamah, maka Allah balas mereka, alla takhafu, tidak lagi ada rasa takut dalam hatinya, wala tahzanu, maka kosong hatinya dari sedih. Setelah hati itu hilang rasa takut dan rasa sedih, lalu kemudian ditanamkan Allah kebahagiaan dan kesenangan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu mendapatkan nikmat surga yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat pesan yang singkat, setelah aku dapatkan aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun di dunia ini ya Rasulullah. Lalu Rasul memberikan pesan yang singkat, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku yakin kepada Allah. Summa istaqim, setelah itu istiqamahlah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu wahai pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan mendengar kisah itu mereka akan berfikir. Mudah-mudahan dengan membaca, mendengar kisah itu mereka akan merenung. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak merenungkan isi makna Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati itu sudah mulai terkunci dikunci Allah subhanahu wa ta'ala. Allah uji Ibrahim alaihi salam, diuji dengan menghadapi ayah yang kufur kepada Allah, Azar, dia tetap istiqamah. Diuji dengan menghadapi umat Namrus, membakarnya dengan api, dia tetap istiqamah. Diuji dengan tidak punya anak, berdoa siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, dia tetap istiqamah. Setelah anak lahir diuji lagi, Allah minta anak itu dikurbankan, dia tetap juga istiqamah. Ujian datang silih berganti. Itu juga yang terjadi pada Musa alaihi salam, dibesarkan di istana Fir'aun, lengkap dengan segala kenikmatan dan kemewahannya. Mudah sekali cara Allah mengeluarkan Musa dari istana Fir'aun. Dia lihat ada dua orang yang sedang berkelahi, fawakazahu Musa, Musa memisahnya, tapi dua orang ini tidak juga mau terpisah. Musa memukulnya. Saat itu takdir berkata orang itu mesti mati, dan kebetulan yang mati itu adalah bagian dari komunitas Fir'aun. Nabi Musa takut. Sebenarnya itu hanya skenario cara Allah agar Musa keluar dari istana Fir'aun. Lalu kemudian saat itu tidak ada tempat dia bergantung. Selama ini dia bergantung kepada Asia, selama ini dia bergantung kepada makhluk, selama ini dia bergantung kepada ciptaan Allah. Allah lepaskan manusia dari segala ikatan agar hati itu hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala.